Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan segenap saudara sebangsa dan setanah air pada umumnya dari Sabang sampai Merauke, dan segenap saudara antar bangsa yang ada dimanapun berada, wabil khusus keluarga besar Nahdlatul Ulama dan keluarga besar Ansor Banser dimanapun berada. Saya Zainal Abidin Banser Kota Serang. Pada kesempatan ini alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan baginda guru dari Thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah Ponpes TKN Al-Mubarok, Kampung Pasir Angin, Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Semoga beliau tetap disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dalam lindungan Allah dan ada dalam rahmat serta barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga para saudara-saudara kami dan saudara, demikian pula doa untuk para sahabat, saudara sebangsa setanah air. Saya alhamdulillah bisa ngobrol-ngobrol ringan dengan Abah nih. Ya. Terima kasih Abah. Ya, sama-sama. Terima. Dan perlu diketahui oleh segenap masyarakat dimanapun berada, dari agama apapun, dari etnis apapun, kultur dan budaya apapun, inilah figur Abah Kiai Haji Yusuf Priyanadi Sarjana Hukum sebagai figur yang patut kita tiru, kita gugu, kita contoh tauladannya, di mana beliau selama ini harokah dan sebagainya benar-benar mencerminkan sebagai tokoh agama Islam yang juga menghormati sesama anak bangsa, tidak mudah mengkafir-kafirkan, tidak mendoifkan, tapi beliau sangat menghormati semua kepercayaan dan keyakinan yang ada resmi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Apalagi warga NU Nahdlatul Ulama, khususon Ansor Bansernya, beliau sangat menyayangi, sangat mencintai. Nah, saya mencoba untuk bisa obrolan ringan dengan Abah nih. Menurut Abah bagaimana tentang kebangsaan supaya kita ini tetap utuh ila yaumin nahdoh, kebangsaan kita ini tetap dalam bingkai PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, sehingga kita tidak terpecah-pecah oleh paham apapun yang dibawa oleh oknum-oknum yang ingin menanamkan paham ideologi atau paham agama. Bagaimana menurut Abah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wallahu a'lam bishawab. Amma ba'du, agar kita ini tetap bersatu dalam bingkai NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, yang pertama kalau mau tahu, pahami agama Islam itu sendiri, ajaran agama Islam itu sendiri secara jelas, jangan sepotong-sepotong. Itu yang pertama. Kenapa sebabnya? Karena utama ini di dalam agama Islam, baik dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan yang lain, ijma qiyas, itu sangat kental sekali bahwa agama Islam ini sudah mengajarkan bahwa kita harus menghormati segala sesuatu yang berbeda.
karena Allah sudah menciptakan suku, ras, bangsa, warna kulit, kebudayaan, bahkan agama itu untuk ditaruh, untuk saling mengenal. Dan satu bukti bahwa manusia itu tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Sekalipun dia umat Islam nggak bisa dia berdiri sendiri. Dia butuh juga dari non muslim, dari bangsa yang lain. Satu suku pun tidak bisa berdiri sendiri. Di Indonesia ini nggak bisa. Oh, di Indonesia harus Islam semuanya, nggak bisa. Di Indonesia harus suku Sunda semuanya, nggak bisa. Itu namanya melawan kodrat. Makanya Allah menciptakan berbagai macam bangsa, ras, suku, budaya, dan agama. Itu untuk saling melengkapi. Adapun masalah akidah, ya jelas kalau yang beragama Islam ya kita akan mengakui bahwa agama Islam yang terbaik. Dengan karena itu maka lakukan perintah agama Islam sesuai dengan akidah kita. Tetapi jangan pula kita memusuhi, menghina, menolak keyakinan orang lain di bumi Indonesia ini. Karena Indonesia bukan milik umat Islam, bukan. Karena yang berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia itu bukan umat Islam. Banyak agama yang lain. Indonesia milik semuanya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita harus sadar bahwa yang penting di saat ini adalah aman. Aset Indonesia yang paling utama aman dulu. Bagaimana mungkin kita orang Islam akan mengamalkan keislaman kita, akan ngaji, akan ziarah kubur, akan bikin masjid kalau tidak aman. Tuh, maka aman bisa melancarkan kita dalam melaksanakan ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, maka segala sesuatu yang akan menjadikan konflik dari salah satu penyebab konflik itu tadi anti, marah, benci terhadap sesuatu yang berbeda dengan kita, baik itu agama non muslim maupun paham dan keyakinan orang lain. Nah, hal anti tersebut itu yang akan membuat kita menjadi tidak aman dan mudah dipecah belah oleh siapapun. Perbedaan tersebut sepanjang dalam bingkai NKRI, perbedaan tersebut sepanjang dalam bingkai konstitusi, bingkai Pancasila, maka ya kita sebagai umat Islam yang memahami menjunjung tinggi bagaimana Allah Ta'ala menciptakan berbangsa maupun bersuku harus menerima sebagai sebuah dari kudrat Allah, takdir Allah, sunatullah. Jadi jangan songong, jangan ngotot harus sama semua. Sama aja kita dengan menolak keagungan Allah. Allah sudah menampakkan kepada kita bahwa Allah tuh mampu menciptakan segala sesuatu yang berbeda-beda, tetapi dalam perbedaan tersebut Allah memberikan pesan bisa saling membantu untuk kelancaran umat Islam, khususnya beribadah pada Allah. Begitu. Yang ketiga, sudah harus cukup dianggap selesai bersikap dewasa, menyudahi segala bentuk yang membuat kita berpecah belah. Sudah selesai. Contohnya masalah paham kebangsaan, masalah paham ideologi sudah selesaikan. Ideologi kita ini ya Indonesia ini ya Pancasila. Jangan mengotot-ngotot dengan pengennya dibentuk lagi khilafah. Sudah itu. Nah, ada lagi nih, selesaikan lagi persoalan-persoalan yang sifatnya khilafiyah, furu'iyah. Contoh masalah tahlil, masalah kunut, masalah ziarah kubur, ya, masalah baca berjanji, baca sholawat burda, masalah maulid. Itu menurut abang persoalan-persoalan furu'iyah, ikhtilaf khilafiyah, ikhtilaf umah rahmah. Kalau persoalan itu pun persoalan fiqhiyah,
Jangan persoalan fikih dihukumi dengan tauhid. Zarah ini fikih, keyakinan terhadap Allah itu tauhid. Kalau mau menghukumi zarahnya, ya fikihnya. Jangan pula langsung ujuk-ujuk orang yang jarang langsung dihukumi kafir musyrik. Nanti mau menghukumi kafir musyrik, nah setelah kita tanya ke yang zarah tersebut, kamu zarah ini mentuhankan yang dizarahi atau tidak, menyembah yang dizarahi atau tidak. Setelahnya ada keterangan, baru akan diketahui yang musyrik atau tidak. Tapi masalah perbuatan zarahnya itu jelas fikih, ya boleh. Ini langsung aja seperti itu. Ini menjadi persoalan akan membuat konflik di Indonesia. Dan seharusnya dai itu jangan memaksakan diri. Sudahlah, ini sudah dibuat oleh leluhur-leluhur Indonesia, wali-wali Songo itu memberikan kontribusi kepada penyiaran agama Islam dan diyakini oleh umat Islam yang ahli sunnah wal jamaah. Jangan ujuk-ujuk kemudian datang paham yang baru akan mengacak-ngacak kebun yang sudah ada, kurang baik juga dakwah seperti itu. Jangan pula kita merasa diri kita paling benar, nah, paham kita paling suci juga nggak boleh juga, ya. Kita sudahi itu masalah zarah, masalah tahlilan, kunut, masalah maulid, masalah khilafiyah. Nah, berbeda biasa. Para imam aja dalam masalah fikih, masalah bab wudu itu beda-beda, nggak rame. Nah ini seperti ada kelompok yang sengaja ingin membuat di Indonesia tidak aman. Nah, kemudian timbul kopar kapil musik. Ini mengkopar kapilkan, memusik-musikan sahabatnya sendiri, umat Islamnya sendiri, saudaranya sendiri tanpa tabayun, tanpa koordinasi, tanpa bicara baik-baik pun ini bid'ah menurut Abah. Kenapa bid'ah? Karena hal yang tidak dilakukan oleh Rasul ketika dakwah. Nabi Muhammad SAW saja terhadap seorang yang beragama Islam ketika itu, dia sudah jelas zina, judi, khomer, masih tidak langsung munafik, neraka, enggak begitu. Rasul lembut menjelaskan. Nah itu akhlak Rasul. Nah, maka ketika ada orang yang mengaku ahli, dia membidah-bidahkan ahli suci, penganut Rasul semuanya sebar Rasul, tapi akhlak dan lidahnya tidak seperti Rasul, dia sudah melakukan bid'ah sendiri. Nah, kan begitu. Padahal dia sendiri ahli bid'ah, contohnya yang kecil aja. Maaf, ada oknum yang keningnya gosong. Kita tanya, apakah Rasulullah Muhammad SAW keningnya gosong? Lalu keningnya gosongnya bukan karena dari lahir. Nah, itu kan nggak ada kalau mau ngomong itu juga bid'ah kalau ya. Udahlah kita sudahi, bikin Indonesia aman, nyaman. Yuk kalau emang mereka tidak suka ke jarah, yuk boya jangan jarah. Kalau mereka tidak suka dengan adanya kutub ya jangan kunut. Kalau mereka tidak suka dengan adanya berjanji ya jangan berjanji. Kalau mereka tidak suka dengan adanya maulid Nabi, ya jangan maulid Nabi. Jangan mengorek-ngorek, menolak-nolak, apalagi mengkopar kafir yang menyukai itu. Biarkan sih, hiduplah berbeda, tapi sama untuk sesama Indonesia aman, biar kita sama-sama indah gitu loh. Ya, kira-kira seperti itulah, paham nggak? Ya, paham. Nah, bagaimana? Kalau konsep Madinah kan Rasulullah pun kan di lingkungannya ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Tapi setahu saya Rasulullah sendiri dalam berdakwah tidak pernah memojokkan non Muslim, apalagi melihat gedung tempat di Makkah, Quraisy, tidak pernah menghujat atau menjelek-jelekan. Betul. Dalam mimbar Rasulullah. Betul. Kenapa? Ini yang harus kita contoh ya. Mengapa Rasul tidak mempermasalahkan ketika di Madinah saat itu ada yang belum Muslim? Kan Rasul sendiri sudah dikasih wahyu oleh Allah Ta'ala dalam salah satu ayat. Qulil haqqo mir rabbihim faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Satu dalam surat Al-Kafirun.
jelas sekali. Kata Allah, ya Muhammad, katakan kebenaran itu dari Tuhanmu. Barang siapa orang yang mau mengingkari kebenaran, monggo. Mau mengimani kebenaran, monggo. Dalam ini Allah sendiri pun tidak memaksakan, monggo. Gitu aja surat Al-Kafirun. Sudah selesai. Masalah muslim non muslim sudah selesai dalam ayat tersebut. Sudah, kenapa kita ngotot-ngotot? Makanya Rasul tidak pernah membenci keyakinan orang yang berbeda. Oh, begini kan Rasul juga pernah perang dengan orang musyrik. Iya. Kan? Iya. Nah ini. Nanti dulu kita tanya dulu. Udah lari ke jihad tuh. Nah, apakah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu perang bersama musyrikin Makkah itu karena mereka beda keyakinan, karena penyembah Uzza dan Lata, karena anti Allah? Bukan. Awas, jangan hati-hati, jangan memfitnah Nabi Muhammad nih. Bukan. Rasulullah dan pasukannya ketika itu memerangi non muslim ketika itu kaum musyrikin Makkah karena ada kaum muslimin Makkah oknumnya yang berbuat pidana terhadap umat Islam dilicin, disiksa, dolim. Karena kedolimannya itu oleh Rasulullah dibalas. Itu pun berdasarkan wahyu, Pak ya. Iya, berdasarkan persetujuan Allah Ta'ala. Bukan diperangi bukan karena beda akidahnya, karena mereka non muslim ketika itu mendolimi umat Islam, sedang dakwah dicaci maki, sedang dakwah dibunuh, sedang dakwah dirantai, sedang dakwah dilicin, disiksa, dicambuk. Nah, perbuatan pidananya itu yang oleh Rasulullah dibalas. Jadi bukan karena perbedaan akidahnya. Ini salah tafsir, salah kamar, Keng. Makanya jadi nggak ada tuh Rasulullah jihad melawan kafir karena beda agamanya. Kagak. Jihadnya karena musyrikin Mekah ketika itu melakukan pidana. Nah, terhadap mendolimi orang muslim, maka oleh Rasul melawan kedoliman karena perbuatan pidananya, maka itu jihad. Yang menyuruhkan jihadnya punya Rasul. Ya Rasul bukan kelas seperti kita. Rasul jihad itu ya kan sudah dapat wahyu dari Allah SWT dengan jelas sangat diridhoi. Jihadnya Rasul jaminan surga. Nah, kita ngomong jihad ini, maaf, Allah perintahkan. Allah sudah yakin, Allah ridho, jihadnya yakin masuk surga. Di zaman Rasul aja, waktu perang zaman Rasul, ada sahabat yang mati di saat perang. Ketika itu, di sahabat ini wafat dalam keadaan jihad, syuhada. Kata Rasul, nanti dulu. Dia wafat tidak syuhada. Loh, kenapa? Ada sangkut paut dengan yang lain. Karena ada utang, ada apa. Nanti dulu, gampang banget menjihad-jihadkan seseorang. Rasul bukan terbersih dalam hatinya ada dendam gitu. Iya, ada sedikit dendam marah aja itu sudah tidak jadi jihad batal. Ini gampang sekali. Nah, inilah pemahaman pada agamanya kurang, ditambah ambisi, sentimen, kebencian, merasa diri benar, paling suci, paling mulia, paling bisa ngaji, 12 pan, tokoh Masya Allah, tidak tahu diri. Masya Allah. Niru siapa itu? Ya gitu ya. Nanti kita angkatin dulu. Ya, Assalamualaikum. Ya. Terus kaitan peran Nahdlatul Ulama ini dalam kebangsaan ini kan sudah teruji oleh sejarah ini. Kemudian saya lihat di beberapa basis pondok pesantren ya memang ngaji sangat diharuskan pola ilmu. Tapi kenapa yang para kiai yang sudah jadi mukri di masing-masing habitatnya atau lingkungannya tidak memaparkan sejarah dulu gitu. Bagaimana NU bisa merebut kemerdekaan, bagaimana NU waktu itu difatwakan oleh Hadratus Syekh beserta para alim ulama NU untuk berjihad. Nah ini sehingga
begitu mudah ada paham bawaan dari luar negeri masuk ke lingkungannya, begitu aja diterima, padahal cuma casing ujung-ujung, gamis, pakai jubah, berjenggot, gitu. Ngomongnya soal agama, ini betapa tentunya ini apa lingkungan di tiap-tiap desa ini kurangnya membuka sejarah dulu gitu, baru mengaji tentang fan fikih atau fan lain. Menurut Abah gimana? Ya begini, saya kira banyak juga sih dari ulama-ulama kita yang berpaham tentang Ahlussunnah wal Jamaah dan yang itu yang menjelaskan tentang perjuangan NU kebangsaan, tetapi memang secara formil jarang adanya simposium atau memang jarang, tetapi non formil di rumah masing-masing kadang-kadang suka ada. Kita cerita tentang bagaimana perjuangan Syekh Wahid Hashim, Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Waqasullah. Terkadang kita juga, Abah juga suka, yang lain juga suka. Abah sering investigasi ke pondok-pondok NU. Ketika kita ngobrol juga ada. Tetapi secara resmi, memang khususnya di Banten, ini jarang diadakan. Mestinya memang diadakan setengah tahun sekali, ada simposium, ada temu para tokoh NU, kita buka lagi lembaran sejarah perjuangan tokoh ada. Dan ini menarik juga. Nah, yang mudah-mudahan ke depan para tokoh ulama NU ini juga belajar tentang sejarah. Mungkin juga karena mereka tidak terlalu memahami sejarah perjuangan sehingga jaranglah mereka bicara tentang perjuangan. Nah kalau Abah sendiri sih sering ya, kalau ada yang kesini ketika bicara NU sering menceritakan tentang perjuangan tokoh NU, khususnya di Banten, karena kebetulan Ustadz buyut Abah nih bernama Kiai Haji Siroj, orang Cimanuk. Ini ketika NU pertama kali dibentuk di Banten, yang dihadir oleh Kiai Haji Hasbullah, yang saat itu yang jadi ketuanya Kiai Haji Mas Abdurrahman. Kebetulan buyut Abah yang jadi Dewan Mustasar, Kiai Haji Siroj Cimanuk dengan Kiai Haji Sulaiman, buyutnya Haji Siroj Makwi Labuan, dengan Kiai Haji Arsyad, kakeknya Kiai Ma'ani, kakeknya Haji Hamdi. Nah, itu buyut Abah ada di situ, Dewan Mustasar. Saat pembentukan NU di Banten dihadir juga oleh ulama-ulama yang ketika itu ulama menjadi wali sekarang, Sendos Asnawi, Syekh Hussein, Syekh Rian juga hadir. Nah, buyut Abah itu dipercaya salah satunya menjadi Dewan Mustasar, orang Cimanuk. Nah ini pun Abah suka bongkar juga. Nah, pernah Abah usulkan juga ke salah satu tokoh Ansor, cobalah kita ini datang berkunjung berziarah ke tokoh-tokoh NU dulu, ke Dewan Mustasar. Nah, buyut Abah makomnya di Karu Kacang, Batu Bantan, Cimanuk. Dia Dewan Mustasar, asli orang Cimanuk. Nah, Dewan Mustasar, belum yang lainnya. Hanya saja memang betul tadi, minimal kita menghormati jasa para NU yang dulu, Dewan Mustasar. Iya, jangan dilupakan. Kita jarahi makom buyut aja itu seorang Dewan Mustasar, seorang ulama di zaman dulu, bukan ulama KW. Kemarin Abah kesana itu sudah hilang. Kenapa? Karena tidak ada yang ngurus. Abah ketika itu kan masih muda, belum tahu NU. Gak ada yang ngurus. Itu maaf makomnya ditimbun sampah oleh masyarakat. Dibongkar oleh Abah sekarang, baru ketahuan desanya, ini insya Allah mau diperbaiki. Itu tokoh NU, Dewan Mustasar, bukan ulama KW. Yang diangkat dari Dewan Mustasarnya pun dihadiri oleh wali-wali, Syekh Nabi Sarimin, Syekh Hussein Carita, Syekh Uyani. Nah, terbangkali. Ini menarik, karena ini harus jadi pelajaran. Mestinya NU Banten itu cobalah menghormati tokoh-tokoh NU, Dewan Mustasarnya di mana makomnya, kolkan oleh kita semua, diungkap sejarah kehidupannya, sehingga cucu-cucunya pun senang. Abah sebagai cicitnya kemarin tanda tanya, wah kenapa ini makom buyut saya? Tapi Abah tidak menyalahkan orang NU, menyalahkan keluarga Abah sendiri, tapi Abah urus sendiri.
Seperti itu. Seperti itu. Nah, itu harus dibongkar di Banten. Abah juga baru tahu bahwa Abah ini cicitnya Dewan Mustasar NU cicitnya Kiai Haji Siroj ya baru 2 tahun ke sini. Baru 2 tahun ke sini nggak tahu karena memang nggak ada sejarah yang mempublikasikan. Itu. Hubungan dengan kondisi seperti itu, Pak, dan kira-kira menurut Abah perlu nggak ada museum Nahdlatul Ulama di Banten? Sangat penting agar NU tidak hilang, agar bentuk perjuangan NU dan tapak-tapak dan tempat perjuangan ada di Banten. Nah, ini harus diusulkan, harus agar NU makin bangkit. Kira-kira kalau Abah mempelopor gitu, kira-kira ada waktu nggak itu, Pak? Insya Allah nanti kita bicara dengan beberapa tokoh NU di provinsi Banten. Insya Allah, semoga Allah ridho kita. Nanti kita musyawarahkan, kita bahas. Dan itu penting. Memang harus ada. Kalau ada ini ada khusus gedung NU khusus. Iya. Ada museumnya, ada Tempat untuk seminarnya. betul. Ada harusnya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Kita berdoa aja. Ya. Ya. Nah, kira-kira menurut Abah dengan peran Ansor Banser yang di Banten ini, kira-kira bagaimana ke depan? Karena saya melihatnya banyak pelarian-pelarian kaum sebelah yang gagal paham ini. Itu lebih aman, lebih nyaman lari ke Banten. Sehingga oleh mata dunia, khususnya mungkin Amerika Serikat atau negara-negara dikuasa, Banten itu menjadi disegani oleh tempat pelarian orang-orang yang keras begitu, yang radikal semua. Ini gimana peran kita sebagai kader NU, generasi NU, khususnya Ansor Banser, supaya lebih sigap gitu, lebih waspada ke depannya. Gimana menurut Abah? Ya gini, kita harus konsisten dengan ke-NU-an kebangsaan kita, dengan tetap kita meniru, mengikuti, mencontoh Rasulullah, menyikapi bagaimana Rasulullah menyikapi satu masalah yang contohnya tadi adanya oknum yang ada di tubuh NU tetapi sebetulnya tidak. Nah, kita harus dengan lemah lembut, harus dengan tabayun, jangan dulu mendahulukan curiga, tetapi kita tabayun, kita adakan education, pemahaman, pendekatan familiar, sehingga mereka paham apa yang kita inginkan. Artinya kita nih orang NU tidak menginginkan seseorang ada di tubuh NU tetapi nanti mengakui NU, tapi dengan cara yang lembut, yang tidak menyakiti, agar tetap NU punya strategi dakwah tersendiri. Jangan malah kita anti radikal, arogansi, tapi justru kita sendiri yang radikal. Kita beri penjelasan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Pun jangan lupa kita doakan pula, minta kepada Allah ampuni dosa orang tersebut, Allah beri taufik hidayah, Allah luruskan pahamnya, Allah jadikan dia orang yang soleh yang bermanfaat. Nah, kekuatan doa ini nanti akan menjadikan kita dituntun oleh Allah saat kita mengarahkan membina orang tersebut. Jadi membina, mendakwahkan kebenaran dengan benar tanpa ada kezaliman, tanpa ada perpecahan. Bagaimana kita dakwah agama Islam tanpa menimbulkan perpecahan? Ini yang harus dilakukan oleh orang NU. Bagaimana caranya kita dakwah Islam tanpa menimbulkan perpecahan? Bagaimana kita menyampaikan kebenaran agama Islam, kebenaran Allah dan Rasulnya kepada manusia tanpa menimbulkan perpecahan? Nah, dai yang seperti itu yang harus hadir di zaman saya. Kalau dai yang hanya songong, torogosol, ini benar, ini hak, tetapi efeknya pecah, saya kira itu maaf menurut saya sudah tidak relevan zaman sekarang. Sekarang ini kita butuh seorang dai yang menyiarkan kebenaran agama Islam, menyiarkan kebenaran Allah, menyiarkan kebenaran Rasulullah
tapi tidak menimbulkan perpecahan di tubuh umat Islam sendiri, tidak menimbulkan perpecahan di negara Republik Indonesia. Itulah da'i ilallah. Amin, amin. Itu yang dibutuhkan. Amin, amin. Lantas kaitannya punten, Mbak. Kita udah mendekati tahun politik nih. Bakal terjadi pesta demokrasi. Ya, bismillah. Legislatif, kemudian pilkada, pilgub, sampai pilpres. Menurut Abah bagaimana kita sebagai warga Nahdien dalam menyikapi panggung politik yang akan digelar oleh masing-masing kubu, masing-masing partai. Sementara ada yang mengaku polnya itu PKB, seperti PKB, atau ketiga warganya Nahdien kebanyakan, mayoritas. Ya. Nah, ini bagaimana supaya ada wasiat dari Abah untuk generasi muda, untuk warga Nahdien pada umumnya, supaya bersikap arif bijaksana, tapi tidak golput, gitu. Tetap Ya. proaktif. Itu bagaimana menurut Abah tentang sikap-sikap warga Nahdien, baik generasi manula, generasi muda gitu tuh, yang sudah cukup umur untuk ikut dalam panggung kaca demokrasi. Begini, kita kan NU ini punya ADART, ya, punya peraturan tersendiri. Maka kita sebagai orang NU melaksanakan sesuatu, mengambil sikap sesuatu sesuai dengan aturan NU sendiri. Nah, kita tunggu hasil dari para petinggi NU terkait sikap yang akan diambil dalam pilpres nanti. Tentunya kita percaya, Abah percaya kepada seluruh tokoh-tokoh NU ini dalam mengambil satu sikap akan sesuai dengan ADART NU. Maka kita orang NU ikut itu, sami'na wa ata'na. Belajarlah kita hormat, cinta, dan patuh pada pemimpin. Nah, kita orang NU hormati hati pemimpin kita di golongan NU. Walaupun ada sebetulnya kecocokan di hati kita, tapi kalahkan kejoki. Kita dahulukan persatuan NU daripada ego. Oh, saya sebetulnya nggak cocok nih, tapi karena tokoh NU ini, petinggi NU ini mengambil sikap ini, maka sekalipun kami tidak sami'na wa ata'na, itu menjaga agar tidak ada keretakan di tubuh NU, agar NU tidak mudah dipecah belah oleh musuh NU. Dan artinya sami'na wa ata'na terhadap putusan para petinggi NU, karena yakin para petinggi NU ketika mengambil sikap politiknya akan sesuai dengan aturan ADART NU sendiri. Jangan lari dari ADART. Apapun kepentingan, kekompakan NU, persatuan NU lebih utama daripada NU kita. Gitu. Iya. Ya kadang kalau pengalaman yang sudah kan jalan sendiri-sendiri masing-masing. Terutama dalam membimbing NU kultural. Nah, kalau NU struktural memberi contoh seperti kultural, mungkin kultural juga akan mengikuti. Padahal kan kalau satu komando gitu, apa yang dipatwakan oleh ulama NU, mungkin kita juga bisa selamat. Iya. Sebaya. Atau iya, kalau ada oknum NU tidak taat kepada pemimpinnya, maaf, saya hakikatnya bukan NU dia. Gimana kok? Oh iya, Astagfirullah. kan NU itu mencontoh Rasulullah. Iya. Bagaimana Rasul mendidik, memberikan education kepada umat Islam agar taat pada pemimpin. Sami'na wa ata'na, apapun yang terjadi. Itu. Nah, maka kalau ada oknum NU tidak taat kepada pimpinannya dan mengambil sikap, Abah boleh kita curiga sebetulnya hakikatnya belum NU dia. Ya. Padahal amalianya udah Ahlussunnah wal Jamaah. Amalianya. Tapi jiwanya, ruhnya menurut Abah itu belum NU. Belum NU. Karena NU bukan hanya amalia, tetapi ruh. Iya. Ruh, jiwa, kolbu, dan zokiyahnya harus NU. Terakhir, Pak. Pesan-pesan untuk Ansor Banten, Pak. Banten. Ya, kepada sahabat saya Ansor Banten, Abah hanya minta tolong jaga persatuan, kekompakan ukhuwah Islamnya bangsa. Tolong jaga NU di bawah NU. Itu nomor wahid. Yang kedua, tetap eksis setiap konsekuensi menjaga negara Indonesia, menjaga
Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika. Siap, Mbak, siap. Yang ketiga, tolong orang Bansar Ansor jangan tinggalkan ngaji kitab kuning, khususnya kitab Syekh Nawawi Tanaro, Siap, Mbak. dengan Siap. sistem Sorogan Utawi Iki dimanapun berada. Yang keempat, jangan pernah mudah membenci, menghina, mengejek terhadap siapapun yang berbeda dengan kita. Doakan mereka yang berbeda, yang musik kita, yang menghina kita. Mintakan pada Allah ampunan dan maaf. Mintakan taufik hidayah, mintakan akhlak yang baik, mintakan lurus agamanya, husnul khotimah, selamatnya. Kenapa sebabnya? Karena walau bagaimanapun mereka itu pun tetap saudara kita. Selama dia syahadat, selama dia sholat, selama dia menerima rukun iman Islam, maka itu saudara kita. Jangan dianggap musuh. Maka kembalikan kepada Allah. Nah ini nih, fa in tanaza'tum fi syai'in ruddu ilallahi wa rasul, artinya bukan hanya dalam bentuk dalil dan nas dan ayat, bukan. Oh ini satu persoalan berbeda, kembalikan kepada Al-Quran. Bukan hanya itu aja. Kalau menurut Abah, fa in tanaza'tum fi syai'in ruddu ilallahi wa rasul, di antaranya yaitu kepada Allah. Apa kepada Allah? Berdoa pada Allah. Kita doakan orang yang musuh kita, yang memuji NU, yang mencaci maki NU, kita doakan, ya Allah, semoga Engkau ampuni dosa mereka, Engkau maafkan sehingga mereka tidak tahu. Ya Allah, beri mereka taufik hidayah. Ya Allah, baguskan akhlaknya, luruskan akhlaknya, hatinya, jiwanya. Jadikan dia orang yang soleh, jadikan dia orang yang kepada manusia, jadikan dia pencintamu, jadikan dia bersama punya akhirat. Itu urud ilallah. Urud ilallah. Nah, kemudian Pak, urud wa rasul. Nah, kembali pada Rasul. Tiru bagaimana Rasul menyikapi mereka yang berbeda. Tiru bagaimana Rasul ketika dimusuhi. Nggak ada kopar kafir bintah, nggak ada yang menyakiti, nggak ada. Rasul sendiri. Rasul balas dengan kebaikan. Rasul balas dengan sodako. Nah itulah rudu ilallah wa rasul. Ini bilangnya Pak Intanaza'um Fishen rudu ilallah wa rasul hanya dalil mulu, ayat mulu, bukan salah, benar, tapi lupa akan sikap mengembalikan kepada Allah. Iya, praktek atau sikap mengembalikan kepada Rasul yang mana? Nah ini lupa mereka. Akhirnya jadi kopar kafir, pengusaha. Ini ayat, jadilah umat terpecah belah oleh kelompok itu. Maka khawatir akan terjadi salah satu sabda Rasul, al muslimu mahjubu bil muslimin. Muslim hancur oleh oknum muslim itu. Yang tadi mungkin yang kaku, yang jumud, yang fanatik, yang merasa diri benar, kopar kafir, kobutabi, takuna, kurapat. Dia tidak pakai akhlak Rasulullah dalam dakwah. Na'udzubillah. Dan ini menjadi gejala pemecah umat Islam, bahkan menjadi pemecah NKRI negeri Republik Indonesia ini. Ini jangan sampai terjadi. Semoga Abah pun mendoakan mereka yang gampang kopar kafir, yang gampang pun kabinah, mustak masik, kurapat. Ya Allah, Engkau ampuni dosa mereka. Ya Allah, Engkau maafkan dosa mereka. Ya Allah, Engkau beri mereka taufik hidayah. Engkau berikan jalan yang lurus. Engkau husnul khotimahkan. Engkau beri mereka ketulusan hati, ilmu yang bermanfaat, lidah yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik. Kenapa jadikan orang yang bermanfaat, orang yang bisa melaksanakan mencontoh akhlak Rasul Muhammad SAW, sehingga Muslim tidak pecah, sehingga Indonesia tidak pecah akibat perbuatan mereka. Rahmatka ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Saling membalik. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama.